pertama yang akan saya wawancarai dengan. Perkenalkan, nama saya Hendri, saya mengenal agama Buddha. Ya baik, jadi pertanyaan pertama saya, apa itu arti kerukunan dalam agama Buddha? Arti kerukunan dalam agama Buddha itu kita hidup dengan damai dan sejahtera lah. Dari itu kita terbentuknya kerukunan. Nah, terbentuknya kerukunan itu antar agama, kita bisa hidup lebih nyaman dan lebih tentram lagi. Oh, jadi gitu ya. Jadi pertanyaan kedua, mungkin bisa dicontohkan kayak mana bentuk kerukunan dalam agama Buddha ya? Contohnya yaitu misal ada agama lain yang sedang mengadakan ibadah atau acara lah. Iya. Nah, kita sesama agama rukun dan menghargai gitu. Kalau bisa bantu-bantulah dalam acara itu. Jadi kurang lebih kayak saling menghargai Iya. ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa manfaat kerukunan ini jika kita membuat kerukunan ini, Bang? Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, terbentuknya kerukunan itu membuat kita hidup menjadi damai. Nah, terbentuknya kerukunan yang damai itu, kita akan sulit terjadi perpecahan belahan gitu. Jadi kita rukun terhadap sama agama dan tidak terjadi perpecahan belahan. Yang terakhir nih, Bang, makna dan tujuan dari kerukunan ini apa ya, Bang? Makna dan tujuan kerukunan ya. Untuk maknanya sih kita bisa hidup dengan berdampingan, dan tujuannya itu kayak tadi lah, berbuat baik, saling menghargai. Oh, mungkin segitu saja ya wawancara saya, Bang. Terima kasih. Nah, jadi ini orang kedua saya, yaitu bersama. Saya Rizky Maulana dan saya menganut agama Islam. Baik, jadi pertanyaan pertama saya yaitu apa itu arti kerukunan dalam agama Islam ini, Bang? Menurut Abang aja. Arti kerukunan menurut saya itu yaitu hidup damai dan saling menghargai antar umat beragama. Jadi pertanyaan kedua, apa itu konsep kerukunan dalam agama Islam, Bang? Oke, konsep kerukunan itu dalam agama Islam itu ada 3, yaitu tasamuh artinya toleransi, ada ukhuwah artinya persaudaraan, dan ada adla artinya adil. Nah, jadi ke pertanyaan ketiga, apalah manfaat dari kerukunan ini, Bang? Manfaat dari kerukunan ini ya tentunya menjaga kedamaian, memperkuat persatuan bangsa, dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung, seperti itulah. Yang keempat ya, apa tujuan dan makna dari kerukunan ini? Tujuan dan makna dari kerukunan itu ya, maknanya lah yang pertama ya adalah sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kata petinggi-petinggi di agama Islam itu rahmatan lil alamin, yaitu adalah rahmat bagi semesta, dan tujuannya itu agar terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan beradab. Yang terakhir nih, Bang, kita bicara semua nih konsep, manfaat, makna. Bisa nggak dikasih contoh, Bang? Contoh kerukunan ini satu aja, Bang. Contoh kerukunan ini ya seperti kalau ada agama lain yang sedang beribadah, kita tidak perlu kayak kalau kita lagi naik motor, kita tidak perlu mengklekson seperti itulah. Kita harus menghargai mereka yang lagi beribadah. Jadi kurang lebih menghargai aja ya, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Oke, kita ke orang yang ketiga, yaitu bersama Abel, dan saya beragama Katolik. Ya, lanjut ke pertanyaan pertama ya, Bang. Pertanyaan pertama, apa arti kerukunan dalam agama Kristen Katolik ini, Bang? Nah, di agama saya tidak ada ya diberitahu gitu spesifik apa itu kerukunan antar agama. Cuman kalau menurut saya kerukunan antar agama itu lebih adanya toleransi gitu, di antar umat beragama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa konsep dari kerukunan dalam agama Katolik ini, Bang? Konsepnya sih saling menghargai aja sih dalam beragama sih, kalau di Katolik ya. Oh, jadi kurang lebih menghargai aja ya, Bang? Oh, boleh. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga, manfaat dari kerukunan ini apa ya, Bang? Kalau Bang Randi? Manfaat dari kerukunan ya untuk menghindari adanya perpecahan sih di antara umat beragama, kalau menurut saya. Selanjutnya yang keempat, apa itu konsep dan makna dari kerukunan ini, Bang?
Boleh jelaskan dengan kata-kata sendiri aja bang. Konsepnya ya lebih saling menghargai sih, balik ke awal lagi. Soalnya kan sudah jelas kan di dalam setiap agama itu pasti ada perbedaan, tetapi ya semua agama itu mengajarkan yang baik. Jadi ya kita harus saling menghargai saja gitu loh antara perbedaan itu. Nah, kalau maknanya bang? Maknanya ya apa ya, kerukunan ya, ada rasa aman lah di situ kayaknya, aman, damai, tidak ada perpecahan ya, seperti itulah mungkin. Kayak itu ya kurang lebih ya bang. Yang terakhir nih bang, mungkin boleh dikasih lah contoh dari kerukunan ini bang, biar teman-teman kita ini bisa ngerti bang. Nah ya contohnya ya sesimpel di dalam dunia pertemanan deh. Pasti Ya, kan boleh, kalian Bang. punya teman yang agamanya tidak sama dengan kalian, ya apakah kalian akan membencinya? Tidak dong. Iya, Pasti kan ditemenin juga dan bisa jadi apa? Nah ya disitulah contoh dari kerukunan dalam beragama, walaupun agama kalian berbeda tetapi kan tetap bisa gitu loh berhubungan dengan baik. Oh, bang. Oke bang, bang Abel terima kasih ya. Oke ini orang keempat, boleh diperkenalkan bang namanya? Nama saya Wadagin Kita Kusdi, saya beragama Konghucu. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, apa itu kerukunan dalam agama Konghucu bang? Kerukunan dalam agama Konghucu itu kita menjalin relasi yang baik antar individu dan tidak saling membedakannya. Kita toleransi satu sama lain walaupun berbeda agama. Oh, oke bang, boleh selanjutnya boleh dijelaskan konsep kerukunan itu apa ya bang konsepnya? Konsep kerukunan itu menurut saya itu kita menjalin hubungan dengan suatu individu nih. Kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita bisa saling mengoreksi kesalahan masing-masing dan juga kita bisa memanfaatkan kelebihan kita masing-masing untuk menuju kerukunan sama individu gitu ya. Oke bang, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa itu manfaat dari kerukunan ini bang? Manfaat dari kerukunan ini kita bisa menambah teman, menambah relasi, dan kita bisa mendapatkan peluang bisnis atau segala macamnya dengan lebih baik karena kita memiliki relasi yang lebih. Oke bang, yang terakhir apa itu contoh dari kerukunan ini bang dalam agama Konghucu? Menurut abang aja bang. Kalau menurut saya contoh kerukunan itu kita ada berbeda agama di Iya. Indonesia ini. Kita misalkan kayak contoh saya ada kelenteng, seberangnya ada masjid gitu kan. Oh iya. Masing-masing cara beribadah kita berbeda-beda gitu. Ya. Saat mereka ibadah kita menghargai, di saat saya beribadah mereka juga menghargai, tidak ada saling mencaci maki dengan misalkan cara ibadahnya berbeda lah, inilah itulah, tidak ada. Mereka saling menghargai satu sama Iya, lain. Bang, betul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu lah bang. Betul. Oke bang, mungkin segitu aja ya wawancara saya. Terima kasih bang. Terima Ningki. kasih. Ke wawancara yang terakhir, kita bersama. Oke, perkenalkan nama saya Steven, saya menganut agama Kristen Protestan. Pertanyaan pertama bang, apa arti kerukunan itu bang dalam agama Kristen Protestan? Oke, artinya itu sangat dalam sih bang. Kalau arti yang pentingnya itu kayak misalnya kita berteman lah ya kan. Ya. Kita nggak boleh membedakan agama-agama sih bang. Kayak misalnya agama Islam berteman sama Islam saja, kalau Kristen berteman sama Kristen itu tidak boleh bang. Berarti toleransi ya bang? Iya. Kurang lebih. Nah yang kedua, bisa abang jelaskan lah konsep dari kerukunan ini bang? Boleh. Menurut kata-kata abang sendiri aja bang? Oke, konsepnya itu hampir sama kayak simbol kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti kayak misalnya kita nggak boleh membeda-bedakan lah antara si A dengan si B. Jadi kita harus tetap, walaupun beda kan, kita harus tetap sama gitu, tetap nyatu gitu. Jadi kurang lebih kayak yang artinya lah ya Iya. bang? Oke bang. Yang ketiga, mungkin boleh abang jelaskan bang manfaat dari kerukunan ini bang? Oke, manfaatnya sih sangat banyak sih bang. Kalau paling nyatanya sih hidup kita lebih damai sih bang. Kayak perpecah belahan itu kurang terjadi. Itu meningkatkan toleransi juga. Apalagi ini kan kerukunan kayak hampir sama dengan toleransi ya kan. Iya. Terus hidup kita lebih damai. Oh, jadi kurang lebih menjadi damai, tentram gitu Iya lah ya, Bang? betul.
Oke bang, pertanyaan terakhir lah nih bang, biar Oke. gak lama kali kita kan. Iya. Mungkin boleh dikasih aja bang contoh dari kerukunan ini bang, contohnya satu aja. Bang. Oke, contohnya itu paling simpelnya sih kalau misalnya ada orang yang lagi ibadah lah ya. Iya. Kayak agama Islam lah, kita ambil contoh dari agama Islam. Ya boleh bang. Misalnya dia lagi sholat Jumat, nah Ya. kita itu tidak boleh mengganggu mereka lagi sholat. Jadi kayak misalnya kita lagi bawa motor, kita nggak boleh klakson gitu kan. Pelan lah ya, Bang. Iya, pelan. Mungkin kurang lebih seperti itu Iya. aja. Interview kali ini, terima kasih bang Stephen. Iya, sama-sama.